Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Wijaya. Ini adalah Olight Meta S1 Lite ya, smartwatch seharga 150 ribuan yang cukup worth it ya, dengan spek dan fitur yang ditawarkan. Dan pada video kali ini saya akan mencoba ya memasangkan si Olight Meta S1 Lite ini menggunakan case bumper punya miliknya Apple Watch. Apakah dia cocok dan bisa dipakai ya? Walaupun ada sedikit perbedaan di bagian tombol fisik yang di sebelah kanan ini, apakah tetap bisa dipakaikan? Yuk kita cek. Check this out. Nah, sebagai perbandingan, saya akan coba menggunakan si Hello Plum ini sebagai sedikit acuan dimensi dari si Olight Meta S1 Lite ya. Sebelumnya saya akan coba lepaskan dulu si strap dari smartwatch ini. Nah, di sini sedikit ada beberapa perbedaan ya. Kalau kita lihat dimensinya memang tidak sama sih ya. Di Olight Meta S1 Lite dia memiliki diameter yang sedikit lebih panjang dibandingkan dengan smartwatch Apple Watch ya. Ini ada di 47 mm di diameternya, sedangkan kalau dimensi dari si Hello Plum ini yang dia mirip sekali dengan Apple Watch itu di 46 mm. Jadi ada selisih 1 mm ya untuk kita coba pasangkan case-nya. Sedangkan di bagian lebarnya ini yang cukup lumayan nih. Kalau Hello Plum ini yang identik dengan Apple Watch ada di 40 ya, 40 mm ya kelebarannya, sedangkan di Olight ini dia lebih kecil ya, di 37 mm ya. Jadi terlihat ya si Hello Plum yang identik dengan Apple Watch ini agak lebar dan namun panjangnya sedikit lebih kecil ya, hanya perbedaan selisih 1 mm. Ini yang membuat saya akan penasaran untuk mencoba apakah si bumper case dari miliknya Apple Watch yang 46 mm akan bisa dipasangkan di Olight Meta S1 Lite ini. Dan saya udah beli ya dua bumper atau case yang miliknya Apple Watch yang 46 mm nih. Saya beli yang modelnya PC case seperti ini ya, dan saya juga beli yang modelnya rubber seperti ini. Jadi sebelumnya akan saya coba tes dulu ya, terutama yang PC case ini yang benar-benar ukurannya tidak bisa dimanipulasi lagi, udah pas di 46 mm. Dia apabila dipasangkan di Hello Plum dia akan terpasang sempurna ya, cukup pas seperti ini ya. Di bagian belakangnya sengaja saya beli yang tidak menghalangi nanti ada pin magnet ya, karena di belakang sini ada pin magnet di bagian bawah dari Olight Meta S1 Lite. Oke, kita kesampingkan ya. Sekarang kita coba dulu yang PC case ya, yang sudah saya modifikasi di bagian sampingnya nih ya. Terlihat ya kurang bagus karena memang bagian tombol fisik si Meta S1 Lite ini ada di tengah. Jadi saya harus memodifikasinya untuk bisa masuk si tombol fisiknya. Kita coba ya, mulai dari bagian tombol fisik kita masukkan, kemudian bagian sampingnya kita rekatkan seperti ini teman-teman. Nah,
Di bagian sampingnya tentunya tidak sama ya, karena ketebalannya juga tidak sama. Jadi si Meta S1 Lite-nya ini terlihat ya tidak sampai menutupi ya case-nya. Dan di bagian sampingnya lagi ya, kalau kita lihat ya sampai tidak masuk ya, patah seperti ini. Jadi kalau kalian beli yang PC case yang 46 mm, hasilnya seperti ini ya, tidak bisa untuk masuk ya, karena memang tidak sama dimensi dari Meta S1 Lite dengan si Apple Watch 46 mm. Padahal selisihnya hanya 1 mm, teman-teman. 1 mm tuh kalau dihitung pakai, nah hanya sepersekian segini aja nih teman-teman, tapi pakai bumper case-nya hasilnya kayak gini, nggak bisa. Jadi ini tidak recommended kalian membeli bumper case yang modelnya PC case seperti ini, karena tidak bisa disesuaikan ya ukurannya. Jadi ukuran dari panjangnya ini, yang diameternya ini yang bikin si OLED Meta S1 Lite ini tidak kompatibel dengan PC case atau bumper case atau case miliknya Apple Watch yang 46 mm. Dan satu lagi akan saya coba, ini adalah yang model rubber ya. Tujuan saya pakai rubber karena supaya bisa gampang untuk ditarik ya, untuk dipas-paskan. Dan tentu saja di bagian sampingnya kita perlu modifikasi karena di bagian tombol fisiknya ini tidak sama. Kalau dibilang sih ini di bagian belakangnya sedikit menutupi dari pin magnetiknya, charge-nya, tapi ya masih bisa kita angkat sedikit untuk melakukan pengecasan karena dia pakai magnetik, jadinya cukup kuat menempel ya. Selanjutnya kita lihat di bagian depan ya, memang terlihat seperti presisi ya. Seperti presisi ya, lumayan menutupi. Ini di bagian layarnya tertutup oleh case-nya, case rubbernya ini. Untuk sentuhannya di bagian tengah masih oke, teman-teman. Dan ini mungkin dari kamera tidak terlihat ya. Di bagian atas dan bawahnya ini mengalami lengkungan ya, teman-teman. Jadi tidak rapat. Di bagian atasnya ini tidak rapat, sehingga seperti ada gelembung ya di bagian atas dan bawahnya. Akibatnya sentuhan di bagian bawah dan atas ini harus kita tekan baru dia bisa mengontrol dari si smartwatch-nya ini. Jadi kesimpulannya ya, memang ukurannya tidak cocok, tidak sesuai, dan yang paling sangat menjadi deal breaker adalah di bagian sampingnya nih. Sampingnya di tombol fisiknya ini karena di tengah, jadi kelihatan case-nya harus kita modifikasi dan terlihat kurang menarik ya. Sedangkan di bagian depannya, untuk bagian tengahnya dia rapat ya, tapi di bagian atas dan bawahnya ada sedikit renggang ya, cembung ya. Kalau kalian bisa lihat ini, kalau saya pencet-pencet masuk. Jadi akibatnya untuk sentuhan di bagian atas kita sedikit mistouch ya, kadang tidak tersentuh, kadang bisa juga. Mungkin demikian. Kalau kalian ingin juga beli si case yang 46 mm, nanti link pembelian akan saya cantumkan di deskripsi. Demikian video kali ini. Klik like jika video ini sangat membantu, dan jangan lupa subscribe. Saya Wijaya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. OLED Meta S1 Lite. Bye guys.